Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Hari ini kita akan berkunjung ke Jakarta Post. Gimana keseruannya? Tungguin ya. Sesuai rencana hari ini, kami berkunjung ke kantor Jakarta Post. Ketika tiba di lokasi, betapa kagumnya kami melihat gedung di Jakarta Post. Kantor ini memiliki 5 lantai dan setiap sudutnya memiliki makna tersendiri. Setelah menunggu beberapa saat, kami akhirnya bertemu dengan Kak Jenny untuk naik ke ruangan meeting, di mana terdapat banyak sekali pencapaian di Jakarta Post. Setelah melihat beberapa pencapaian di Jakarta Post, kami diajak untuk melihat ruangan kerja umum. Di sini uniknya mereka memiliki space rapat yang terbuka di tengah-tengah ruangan. Lanjut ke ruangan yang menjadi salah satu favorit kelompok kami, yaitu ruang arsip. Sesuai dengan namanya, ruangan ini menyimpan banyak sekali cetakan mereka dari setiap edisi ke edisi lainnya. Uniknya, mereka memiliki lemari yang sudah diberi kategori dari setiap artikel, mulai dari politik, biografi, pengetahuan, dan lain-lain. Di sini kami berkesempatan untuk melihat cetakan edisi pertama asli mereka yang dicetak pada 25 Mei 1983. Menyentuhnya saja harus menggunakan sarung tangan. Kelompok kami hampir tidak percaya ada ruangan seperti ini di kantor The Jakarta Post. Kantor ini ternyata memiliki ruangan pameran yang sangat besar, berisikan hasil fotografi atau dokumentasi mereka selama terjun ke lapangan. Di lantai yang sama, mereka memiliki ruangan aula yang berfungsi jika ada kunjungan perusahaan, mereka dapat berkumpul di ruangan ini. Akhirnya kami di lantai yang berisikan ruangan CEO, keuangan, dan yang paling kami sangat nantikan, yaitu ruangan rekaman. Akhirnya kami dapat melihat ruangan ini secara langsung. Bagaimana sih Pak sejarah berdirinya Jakarta Post ini? Karena yang setahu saya didirikan pada tanggal 25 April pada tahun 1983, apakah itu benar? Memang berdirinya 25 April. 25 April. Nah, selama ini dan masih menjadi visi ya dari founding fathers kita. Jadi kita pengen Jakarta Post itu menjadi sumber utama pemberitaan mengenai Indonesia untuk orang-orang yang ada di kalau awalnya di regional, di ASEAN, di Asia, nah sekarang kita merambah ke dunia juga. Baik, berarti berdasarkan yang Bapak bilang tadi, Jakarta Post itu termasuk salah satu media konvensional di Indonesia ya Pak? Sekarang sudah merambah juga ke online juga, tapi kita nggak melupakan soul kita sebagai media konvensional. Untuk itu, menurut Bapak, apa aja sih tantangan dan juga peluang bagi Jakarta Post di era digital ini? Jadi kalau dari tantangan pasti ada ya dengan media online, di mana sekarang orang-orang lebih banyak scrolling media sosial. Bagaimana sih cara Jakarta Post itu mempertahankan market yang sangat spesifik ini, dan gimana cara Jakarta Post juga untuk meraih segmen audiens? Sebenarnya kita tetap mengacu kepada visi kita juga. Kita tidak mengusung yang fast paced journalism gitu. Jakarta Post ini fokus isunya apa nih Pak? Kalau fokus isu kita tetap di politik, bisnis sama art. Lalu untuk Jakarta Post sendiri, apakah Jakarta Post ini memiliki strategi advertising untuk mencakup audiens internasional gitu Pak? Jadi kalau strategi advertising kita, jadi biasa ya kalau display ya display gitu biasa. Cuman kalau misalnya kayak paid content, jadi yang kayak misalnya press release atau nah itu kita customize lagi, itu disesuaikan sama nuansanya Jakarta Post. Ya, tadi benar yang bilang Pak gitu. Kalau misalnya untuk strategi bisnis yang lain, ya memang kita itu berusaha membuat produk-produk selain advertising yang biasa lah ya. Untuk gimana sih cara Jakarta Post untuk kayak menawarkan benefit atau nilai bagi pengiklan dan juga kliennya di era digital yang lagi persaingannya ketat banget? Jadi sebenarnya kita hanya melihat daripada client needs-nya kita seperti apa sih, kebutuhannya mereka seperti apa. Jadi kita lebih mengarah ke client needs-nya